Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Hendry Rahman. Sebelumnya apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua ya ataupun kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan iman wal Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kemudahan ya dalam menggapai rizkinya, pekerjaannya ataupun karirnya. Amin ya rabbal alamin. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Eh, di sini izinkan saya ya, saya akan membahas terkait materi ya. Kembali di sini tentang ataupun materi inferensi logika ya. Di sini menjadi tugas pertemuan ke-6 saya ya dalam mata kuliah logika informatika di semester kedua ini ya. Nah, ini akan saya kupas, akan saya bahas ya. Kita belajar bersama-sama, kita bahas bersama-sama ya. Tentunya sebelumnya ya, saya Hendry Rahman dari Fakultas Teknik ya, Program Studi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa ya. Di sini saya ingin berbagi ataupun sharing ya, bukan bermaksud untuk menggurui ya. Di sini kita sama-sama belajar, menjelaskan ataupun belajar terkait inferensi logika ya. Khususnya dalam pertemuan 6 ini menjadi tugas saya ya dalam mata kuliah logika informatika. Oke guys, langsung saja kita cek ya, kita bahas sama-sama. Check it out. Nah, baik, di sini yang pertama teman-teman ya, pengertian inferensi logika. Apa sih inferensi logika itu? Nah, proses penarikan kesimpulan ya dari beberapa proposisi ya. Penarikan kesimpulan akan menghasilkan ya, yang pertama yaitu argumen valid ya. Nah, lalu yang kedua ada argumen invalid. Itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada langkah-langkah ya. Di sini ada langkah-langkah yaitu sudah kita gambarkan ya. Dengan di sini ada gambar premis 1, premis 2. Lalu titik-titik premis N ya. Nah, di sini kita simbolkan dengan key atau konklusi ya. Nah, untuk yang pertama premis ya ataupun hipotesa ataupun asumsi ya. Lalu ada konklusi kesimpulan. Nah, suatu argumen dikatakan valid ya jika semua premis itu bernilai benar atau tautologi. Nah, dan selain itu salah ya atau invalid. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ya. Nah, baik teman-teman ya. Yang selanjutnya yaitu ada metode ya. Nah, di sini cara untuk membuktikan inferensi logika yaitu ada dua. Nah, yang pertama dengan tabel kebenaran. Nah, jika terdapat dua premis dan premis tersebut tidak ada dalam hukum inferensi logika, itu ya menggunakan tabel kebenaran. Lalu yang kedua, di sini ada afirmasi ya atau hukum inferensi. Ya. Nah, jika terdapat lebih dari premis dalam sebuah soal inferensi logika informatika, ya. Nah, itulah yang kedua. Nah, baik teman-teman ya, di sini masih yang selanjutnya ya, yaitu masih di metode ya. Bagian yang pertama dari tabel kebenaran ya. Untuk mengetahui suatu argumen valid atau tidak, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut ya. Yaitu yang pertama, tentukan premis dan konklusi ya argumen tersebut. Nah, tentukan premis dan konklusi artinya kesimpulan ya dari argumen tersebut. Nah, yang kedua, buat tabel yang menunjukkan tabel kebenaran untuk semua premis dan konklusi. Nah, yang ketiga, carilah baris kritis, yaitu baris di mana semua premis bernilai benar. Nah, yang keempat, dalam garis kritis tersebut, jika nilai kesimpulan semua benar, maka argumen tersebut valid. Dan jika baris tersebut ada konklusi yang bernilai salah, maka dinyatakan valid atau maka dinyatakan invalid ya atau sebaliknya ya dari valid ya, maka invalid. Gitu ya teman-teman maksudnya. Nah, untuk di sini contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal. Buktikan argumen berikut valid atau invalid ya. Nah, di sini ada A ya, P ya. P disjungsi dalam kurung Q disjungsi R dalam kurung ya. Di sini negasi R. Nah, konklusinya di sini P ya disjungsi Q. Itu ya. Nah, kita bahas di yang Oke, teman-teman ya. Di sini kita jawab ya untuk contoh soal yang A ya. Jadi di sini jawabannya yang A itu soalnya P disjungsi dalam kurung Q disjungsi R ya dalam kurung lalu negasi R ya. Konklusi P disjungsi Q.
Nah, tentukan premis dan konklusi argumen tersebut. Ya. A, P disjungsi dalam kurung Q disjungsi R dalam kurung negasi R ya. Nah, di sini kita cari dulu ya. Di sini premis pertama ini ya. Nah, ini premis yang pertama. Lalu yang R ini premis kedua. Nah, di sini P disjungsi Q ini yaitu konklusinya, ya, kesimpulannya. Ya, jadi seperti itu. Oke, teman-teman ya, kita lanjutkan. Nah, lalu jawaban contoh soal A yang tadi, ya, ini yang soal yang ini. Ya, yang A, P disjungsi dalam kurung Q disjungsi R dalam kurung ya, negasi R, konklusinya P disjungsi Q. Nah, ini ya. Kita yang kedua itu buat tabel yang menunjukkan tabel kebenaran untuk semua premis dan konklusi ya. Nah, jadi di sini yang baris yang di sini ada baris ya, baris ke 1 maksudnya 2 sampai dan sekian ya, tergantung premisnya. Nah, di sini premisnya ya. Di sini untuk yang di kolom yang pertama, ini P, Q, R dan Q disjungsi R ya. Lalu di sini P disjungsi dalam kurung Q disjungsi dalam kurung R ya. Negasi R. Nah, lalu kan konklusinya di sini P disjungsi Q ya. Nah, maka di sini hasilnya true ya. Ya. Kalau misalkan di true, false ya, karena seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sedang mencari premis ya, kita lihat dulu di sini ada dua variabel ya. Dua variabel. Ya, di sini ada 3 variabel ya. Di sini ada P, Q dan R. Ya, P, Q dan R ya. Nah, artinya di sini jika P maka di Q-nya true. Jika P true maka Q true kan. Nah, jika R di sini true, Q disjungsi R true ya. Lalu P disjungsi Q disjungsi R true ya. Nah, negasi R maka false. Ya, karena kan R-nya kan true, di sini false kan. Nah, konklusinya berarti di sini P disjungsi Q, P berarti kan true. P dan Q kan true ya. P or gitu kan, disjungsi itu kan or. P atau Q ya true gitu kan. Nah, lanjut seperti itu seterusnya ya. Kita sudah menjalankan ini sesuai dengan variabelnya, sesuai dengan konklusinya di sini ya. Jadi di sini hasilnya untuk semua premis ya di sini seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa di teman-teman pelajari nanti ya. Nah, ini tabel untuk contohnya ya. Tabel yang menunjukkan tabel kebenaran untuk semua premis ya dan konklusi. Nah, di sini kan premisnya ini kan. Nah, premisnya ini ya, lalu konklusinya kan ini. Ya, premisnya gitu kan. P yang ini kan premis yang pertama, ini premis yang kedua negasi R. Lalu ini konklusinya. Gitu ya. Nah, maka hasilnya true, false gitu ya. Nah, kenapa di sini false? Kita hitung berdasarkan premisnya ya. Kita cari tahu di sini pasti teman-teman bisa. Oke? Nah, yang penting dipelajari, dicermati secara seksama. Oke? Kita lanjut ya. Nah, di sini jawaban contoh soal A masih yang tadi ya dengan contoh yang ini ya. Nah, di sini carilah baris kritis yaitu baris di mana semua premis bernilai benar. Nah, baris ke-1 di sini ya. Nah, cari nilai premis yang bernilai benar. Nah, tadi kan kita sudah menemukan nih. Nah, di sini ya. Ini kan premis pertama. Nah, ini premis pertama, ini premis kedua, ya kan? Nah, di sini carilah baris kritis yaitu baris di mana semua premis bernilai benar. Nah, maka arti sebuah premis ini bernilai benar. Nah, ini berarti kan masuk semua ke sini. Ini premis bernilai benar. Itu kan? Nah, premis ini nih. Yang ini ya bernilai benar. Ya. Ini bernilai benar, ini bernilai benar, ini bernilai benar. Jadi sesuai perintah, carilah baris kritis yaitu baris di mana semua premis bernilai benar. Nah, artinya ini ya, baris premisnya. Jika ditanya konklusi ya, di sini beda lagi ya, teman-teman. Nah, ini kan sesuai dengan carilah baris kritis ya, sesuai dengan pernyataannya. Seperti itu ya, teman-teman. Dapat dimengerti ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanya, boleh. Ya, nanti kita bahas bersama-sama di kolom komentar mungkin. Bisa ya. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Nah, lalu di sini
ya. Di sini untuk jawaban contoh soal masih yang tadi ya. Nah, yang keempat ya. Dalam garis kritis tersebut nilai kesimpulan semua benar. Argumen tersebut valid. Nah, jadi dalam garis kritis tersebut yang tadi ya. Nah, dalam garis kritis tersebut, nah garis kritis itu kan ini. Kan yang true semua nih, yang ini ya, yang ini. Nah, ini kan nilai premis ya. Jadi baris kritis. Nah, jika nilai kesimpulan semua benar, argumen tersebut valid. Nah, maka ini maksudnya argumen tersebut itu ya konklusinya ini. Ya. Nah, kesimpulannya gitu loh. Kesimpulan dari ini ya, konklusi itu kesimpulan. Nah, jadi semua di sini valid. Oke? Paham ya teman-teman ya sampai di sini? Oke. Pasti paham ya. Kita lanjut. Nah, masih di yang contoh soal yang A ya. Di sini kesimpulannya ya. Kita bahas kesimpulannya. Nah, baris kritis adalah baris ke 2, 4 dan 6 ya. Baris yang semua premisnya bernilai true ya. Bernilai true ini ya, teman-teman. Sorry. Nah, ini bernilai T ini bernilai true gitu ya maksudnya. Nah, pada garis tersebut kesimpulannya juga bernilai T ya atau true. Ya. Atau true ya. Tuh. Nah, maka argumen tersebut valid itu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk pembahasannya. Nah, di sini kita bahas yang selanjutnya ya. Nah, di sini ada latihan soal ya. Latihan soal di sini yang pertama ya, di sini ada premis P ya, disjungsi dalam kurung konjungsi R ya dalam kurung. Nah, lalu di sini negasi P. Konklusinya P disjungsi Q. Nah, maka pernyataannya di sini buat tabel yang menunjukkan tabel kebenaran untuk semua premis. Nah, dan konklusi dalam satu baris. Nah, seperti itu. Kita bahas ataupun kita kupas ya bersama-sama teman-teman untuk soal yang ini. Oke? Kita lanjut. Nah, di sini jawabannya ya, jawaban latihan soalnya. Nah, di sini premisnya P ya, disjungsi dalam kurung Q, konjungsi dalam kurung R ya, di sini negasi P. Lalu konklusinya P disjungsi Q. Nah, satu ya, yang pertama di sini tentukan premis dan konklusi argumen tersebut. Nah, di sini ya, tentukan premis dan konklusi argumen tersebut. Nah, premis ini yang tadi saya bilang ya, yang sebelumnya sama. Nah, ini untuk premis yang pertama ya. Dan ini yang negasi P itu premis yang kedua. Lalu konklusinya P disjungsi Q yaitu konklusi di sini ya. Nah, ini konklusinya. Nah, maka kita bisa selesaikan ya ini dengan pernyataan yang ini ya. Coba kita selesaikan, oke? Nah, oke baik teman-teman ya. Di sini untuk jawabannya ya kita bahas ya. Nah, di sini sudah saya buatkan ya. Jadi seperti ini ya. Untuk soalnya kan P disjungsi dalam kurung Q atau Q ya. Lalu di sini konjungsi dalam kurung R ya, negasi P. Nah, di sini konklusinya P disjungsi Q. Nah, tabel yang menunjukkan tabel kebenaran untuk semua premis dan konklusi. Nah, jadi seperti ini ya. Sudah saya buat. Di sini ada P, Q, R nah atau Q konjungsi R ya. P disjungsi dalam kurung ini premisnya ya. Untuk Q konjungsi R ya, dalam kurung R. Nah, di sini negasi P. Ya. Ini premis pertama, ini premis kedua ya. Nah, lalu di sini konklusinya P disjungsi Q. Nah, jadi untuk nilai kebenaran ini teman-teman pasti sudah paham semua ya. Jadi seperti ini ya. Untuk kolom dan barisnya seperti ini. Untuk baris ke-1 ya. P ini true di sini true sorry. Nah, untuk selanjutnya sampai 8 di sini seperti ini. True false ya. Ini saya yakin teman-teman sini sudah paham ya untuk yang ininya ya. Nanti kita tinggal jalankan di sini sesuai dengan premisnya ya. Nah, di sini kan variabelnya P, Q, R ya. Nah, di sini jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, premis ini nah, kenapa di sini terus di sini P disjungsi ya. Di sini kan T Q ya. Konjungsi R. Nah, Q ya. Konjungsi R. Di sini kan true ya, tetap true. Di sini negasi P. Nah, P di sini kan P true. Berarti kalau dinegasikan dia false ya. Jadi seperti itu. Jadi false dia.
Nah, lalu konklusinya P disjungsi Q. Nah, P ya disjungsi Q ya true kan, karena P dan Q kan true. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya terus ya. Yang kedua pun seperti itu sama. Nah, di sini true. Nah, dikasih tetap false ya. Terus sampai sini kan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya akan kita bahas lagi lebih dalam ya. Artinya untuk kita mendapatkan kesimpulannya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, baik ya. Kita lanjutkan. Nah, oke teman-teman ya. Jadi untuk yang selanjutnya ya. Di sini ya, pernyataan dalam soal ini. Nah, baris kritis yaitu baris di mana semua jenis ataupun semua premis bernilai benar ya. Nah, di sini kita cari di sini ya. Nah, baris kritis baris di mana semua premis bernilai benar. Nah, ini ya. Nah, ini kan premis pertama, premis kedua. Nah, ini premis pertama ya. Premis kedua. Cari baris kritisnya. Ya. Premis yang bernilai benar. Nah, maka ini kan yang lain kan false, true ya. Sebaliknya ya. Jika premis yang pertamanya true, di premis keduanya false. Nah, carilah premis yang premis keduanya ya, atau semua premis ya bernilai true, maka ini ya. Maka ini. Teman-teman ya. Oke, nah konklusinya seperti ini ya. Oke, teman-teman, kita yang selanjutnya ya. Nah, di sini ya. Di sini yang selanjutnya ya. Tabel kebenaran untuk menentukan semua premis dan konklusi bernilai benar dalam satu baris. Nah, sesuai dengan contoh soal tadi ya. Dalam tugas buatkan suatu pernyataan ya untuk menentukan semua premis dan konklusi bernilai benar dalam satu baris. Nah, inilah kita sudah membuatnya dan kita sudah menemukan ataupun kesimpulannya ya, ataupun konklusinya di sini ya, dalam menentukan semua premis dan konklusi bernilai benar dalam satu baris. Nah, ini. Nah, ini premis 1, premis 2 ya. Ini premis 1 kan. Nah, ini premis 2. Nah, ini kan true ya. Sesuai dengan tadi yang pertama itu kan kita true ya. Nah, dengan konklusinya, nah ini kan dan konklusi bernilai benar dalam satu baris. Nah, maka dalam satu baris ini kan konklusinya benar. Gitu kan. Nah, dalam satu baris ini bernilai benar. Itu satu premisnya. Maka kesimpulannya seperti itu ya. Nah, di sini untuk selanjutnya ya kita dapat simpulkan jadi seperti ini ya. Kesimpulan ya, kesimpulannya dari P disjungsi dalam kurung Q konjungsi dalam kurung R ya, negasi P lalu konklusinya P disjungsi Q. Nah, baris kritis adalah baris kelima ya. Tadi kan baris kelima ya. Nah, yang sudah kita buat itu tadi baris kelima. Nah, baris yang semua premis bernilai true atau T ya. T ini ataupun T ini ya. T ini adalah true ya. Nah, adalah true. Itu ya, adalah true. Itu ya. Jadi di sini true. Nah, maka argumen tersebut valid ya. Nah, jadi kita telah menemukan ya semua premis ya dan konklusi ya bernilai true dalam satu baris atau valid. Jadi maka argumen tersebut adalah valid. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah mendapatkan jawabannya, sudah mendapatkan hasilnya atau kesimpulannya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Dapat dipahami ya. Kalau misalkan kita mencari ataupun sedang mencari jawaban, kita pahami dulu pernyataannya, soalnya ya, lalu apa yang ingin dicari. Seperti itu teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, sekian dan terima kasih ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan atau bisa saya sampaikan ya. Saya hanya sharing ya terkait materi dalam tugas saya ataupun berbagi ya. Sama sekali tidak ada bermaksud untuk menggurui ya. Di sini kita sama-sama belajar. Nah, artinya di sini apa yang saya sampaikan ataupun yang sudah saya jelaskan dalam materi ataupun dalam tugas ini mudah-mudahan ya dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Ya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua ya. Nah, semoga ini menjadi pembelajaran ke depannya terkait inferensi logika ya. Gitu ya. Dalam pengertian inferensi logika seperti inilah ya dalam pengertiannya ataupun soalnya yang sudah kita jawab juga bersama-sama, kita bahas bersama-sama ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Di sini saya sekali lagi ya tidak ada bermaksud untuk menggurui
Nah, kita sama-sama belajar, sharing ya, berbagi ilmu ataupun berbagi apa yang kita dapatkan dari pendidikan kita ya, khususnya di perkuliahan. Nah, mungkin sekian dari saya ya. Sampai ketemu lagi atau sampai jumpa di video-video selanjutnya, ataupun video dalam pembahasan materi ya, ataupun dalam video tugas ya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton dan menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Saya applause ya. Di sini semoga semua bermanfaat ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat agar kita dapat berjumpa di video-video selanjutnya. Oke, see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.